Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firna Firdausi dari program studi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya akan menceritakan mengenai sejarah dari Gedung Linda TVS Stockfish yang berada di kota Surabaya. Yuk simak ceritanya. Gedung Linda TVS Stockfish merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kota Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Pahlawan 120 Kerembangan Selatan, kota Surabaya. Pada abad ke-18, pada tahun 1743, Belanda datang ke Surabaya dan memindahkan pusat pemerintahannya dari kota Semarang ke kota Surabaya. Pada tahun 1911 hingga 1913, Belanda membangun sebuah gedung yang dinamakan dengan Gedung Linda TVS Stockfish. Gedung ini dibangun oleh perancang dari Batavia, yaitu Biro Arsitek Hulswit Advarmante Walderverden at Kuipers de Amsterdam. Gedung Linda TVS Stockfish merupakan gedung milik N.V. Linda TVS Stockfish yang merupakan salah satu dari 5 perusahaan konglomerat Belanda menguasai jaringan bisnis perdagangan, produksi, jasa industri, serta distribusi. Pada bagian tengah gedung ini memiliki taman dan juga dikelilingi oleh pilar-pilar yang menjulang tinggi. Gedung ini juga dilengkapi dengan menara jam analog yang saat ini masih berfungsi. Mesin dari menara jam ini juga masih sangat bagus dan berfungsi secara baik, dikarenakan setiap menara jam ini mengalami kerusakan akan selalu dilakukan perbaikan. Namun, pada tahun 1942, Jepang datang ke Surabaya dan berencana untuk merebut gedung Linda TVS Stockfish. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Jepang dan Belanda. Hingga akhirnya, Jepang dapat merebut gedung Linda TVS Stockfish ini dari Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang, gedung ini digunakan sebagai Kita Hamabutai atau bengkel kendaraan tentara Jepang dan juga sebagai gudang persenjataan kolonial Jepang. Namun, pada tahun 1945, gedung Linda TVS Stockfish ini berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya dari pemerintahan Jepang. Hal ini didukung dengan arek-arek Surabaya yang tergabung di dalam organisasi TKR yang saat itu dipimpin oleh Isa Edris. Saudaraku-saudaraku, hari ini kita akan melakukan diskusi serta menentukan strategi yang pas untuk melakukan penyerbuan di gedung Linda TVS Stockfish. Alasan kita memilih gedung Linda TVS Stockfish, gedung itu merupakan bengkel yang menyimpan banyak kendaraan dan persenjataan Jepang. Iya Pak, benar. Pasti di sana ada banyak persenjataan dan kendaraan yang dapat kita ambil sebagai alat untuk berperang. Ya Pak, saya setuju. Kita harus segera melakukan penyerbuan ini sehingga diuntungkan dengan mendapatkan banyak hasil rampasan. Setelah berhasil direbutnya gedung Linda TVS Stockfish dari kolonial Jepang, gedung Linda TVS Stockfish ini beberapa kali mengalami perpindahan kepemilikan. Hingga pada tahun 1993, gedung Linda TVS Stockfish ini diambil alih oleh Bank Dagang Negara dan dijadikan sebagai kantor Bank Niaga. Pada tahun 1996, gedung Linda TVS Stockfish ini resmi menjadi bangunan cagar budaya sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 180.3/402/404/1996 dengan nomor urut 35. Pada tahun 2001 hingga saat ini, gedung Linda TVS Stockfish ini beralih fungsi menjadi gedung Bank Mandiri cabang Surabaya Pahlawan. Berikut merupakan kondisi
Gedung Lindetive Stockfish pada tahun 2024. Gedung Lindetive Stockfish ini mengalami beberapa perubahan, terutama pada bagian samping yang digunakan sebagai tempat pelayanan Bank Mandiri. Pada bagian atap gedung ini juga mengalami perubahan, serta kayu-kayu yang telah mengalami kelapukan diganti sesuai dengan kayu yang digunakan pada saat pertama kali dibangunnya gedung ini. Pada bagian kanan gedung terdapat tangga baru yang dibuat dengan menggunakan kayu jati untuk akses dalam mempermudah menuju ke menara jam. Gedung Lindetive Stockfish ini masih sering dikunjungi oleh sekolah-sekolah untuk memperkenalkan salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kota Surabaya.